kita dalam segmen podcast Si Perda Tuban. Dispersif Tuban, Tuban berpengetahuan, Tuban berkesejahteraan, Tuban berkebajikan, rapat. Oke, jadi di sini kita kedatangan bintang tamu nih, Fiona. Sebelumnya kita bisa perkenalan dulu ya. Mungkin dari host dulu nih. Dari Fiona dulu, silakan. Halo semuanya, halo sobat Siperda. Kenalin nih, aku Fiona. Di sini aku sebagai host dan di samping aku ini ada aku Cintia Mainufilasari. Kalian bisa manggil aku Cinta aja ya, karena nama aku Cinta. Dari kalian silakan memperkenalkan diri. Mungkin dari yang cowok dulu. Iya. Iya, langsung aja. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fatkur Ramadan dari SMA 1 Tuban. Saya Paskibraka tahun 2024. Wih, keren banget. Ayo, silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gina Syifa Al-Khairiyah, biasa dipanggil Gina dari SMA Negeri 2 Tuban. Saya Paskibraka Provinsi Jawa Timur tahun 2025. Oke, berarti kita manggilnya Fatkur sama Gina aja ya. Iya. Fatkur sama Gina. Oke, kita di sini mau bertanya-tanya seputar tentang Paskib. Kalian kan beda angkatan nih ya. Iya. 25 sama 24. 24. Kira-kira nih yang membedakan antara angkatan itu apa? Kan kalian 24, 25 nih. Bajunya paling ya yang beda. Bajunya ya, dilihat dari Bajunya. bajunya bisa dilihat kan dari bajunya sudah beda ya. Beda. Oh ya, ini kita juga itu mengaitkan sama tema podcast kita ini. Tema Udah besar tahu kita kan apa, Fiona? temanya? Jadi itu bukan siapa yang paling hebat, tetapi siapa yang tak menyerah. Kan relevan nih ya sama Iya. Paskib yang penuh tantangan itu. Oke. Kita mulai nih dari pertanyaan yang pertama ya. Oke. Mungkin bisa diceritain nih kalian, gimana sih awalnya kok bisa terjun di dunia Paskib nih? Awalnya pasti ada tahapan-tahapannya dong. Kayak gimana? Kalian bisa cerita? Mungkin dari Fatkur dulu. Oh, dari Fatkur nih, soalnya kan. Oh, dari kita aja. Dari Oke, kita dulu. apa? Oke, dari tahun ini dulu berarti, Oke, Fio. tahun ini dulu. Oke, silakan. Jadi aku awal terjun di Paskibraka itu berawal dari aku ikut ekstrakurikuler Paskibra di sekolah. Di SMA 2 ya? Iya, di SMA 2. Lalu waktu mau mendekati seleksi di kabupaten dulu, itu juga ada tahapannya, kayak di seleksi tinggi badan kayak gitu. Jadi tahapan awalnya itu dari tinggi badan. Iya, tinggi badan sama berat badannya itu harus ideal. Oke. Kalian pernah nggak sih kita tanya-tanya nih ya seputar Paskib nih ya? Kan kita juga nggak orang Paskib ya, jadi kita awam banget. Awal banget. Gak apa-apa kan kita pengen Iya. tahu ya. Motivasi kalian dan semangat kalian tuh kalian termotivasi sama siapa? Mungkin ada senior atau idola dari Paskib, mungkin bisa diceritakan. Biar Kok kamu tuh semangat pengen banget gitu. jadi Paskib? Saya termotivasi dari senior saya. Terus saya juga tahun kemarin itu lihat Kak Ayumi Putri. Oh, iya, Putri iya, tahu, Ayumi. tahu. Saya juga termotivasi dari Kak Ayumi situ. Iya. Oh, kalau kamu Fatkur? Kalau saya termotivasi dari kedua orang tua. Kedua orang tua. Apakah kedua orang tua juga seorang Paskib juga? Enggak sih, tapi kan orang tua saya itu mendorong untuk ke Paskib, terjun ke Paskib agar bisa membanggakan. Oh, Kenapa kalian milih ekstrakurikuler Paskib? Awalnya dari Paskib kan? Iya. Paskib di sekolah kan? Kenapa sih kalian milih Paskib? Oh iya, kan dari Fatkur kan tadi udah terjawab. Kalau dari TK atau SD tuh ya? SD. SD udah Jadi ikut Polci. Polcil. Kalau dari Polcil. Gina? Dari SMP. dari Dari SMP. SMP. Karena suka kegiatan yang kayak Paskib itu ya? Iya, dulu kan SD tuh sering ditunjuk jadi petugas upacara tiap hari Senin. Dari situ. Terus dari SMP kan ada ekstranya kayak Paskibra gitu, jadinya ikut dari situ. Gitu. Waktu kalian lolos seleksi itu, kalian perasaannya tuh gimana sih? Seneng banget kan? Seneng banget. Nggak nyangka ya? Nggak nyangka. Awalnya ada rasa takut nggak? Dredeg dikit. Deg-degan gitu ya, nervous gitu ya. Merinding gitu. Karena itu ya provinsi ya. Iya, provinsi. Dari berbagai macam sekolah, nggak cuma di Tuban aja, tapi juga di Jawa Timur. Iya. Kalian ikut mewakili, bangga banget kan? Bangga. Sekarang aku mau nanya nih, kalian kan tadi bilang deg-degan, nervous banget ya. Ada nggak sih momen dimana kalian kayak hampir di titik yang benar-benar mau nyerah gitu? Terus kira-kira yang bikin kalian grow up semangat itu apa? Ceritain momennya, terus ceritain juga apa yang bikin kamu semangat ketika menghadapi momen itu. Kalau aku itu kalau mau pas di titik turun itu kalau pas lagi capek terus kayak aku bakal mikir kayak
aduh habis ini mentalnya kayaknya diuji deh kayak gitu, aku bener-bener capek. Tapi dalam Berarti lu pikiran- capek fisik jatuh ke mental juga Iya. gitu ya. Terus aku juga pikir gini, bentar lagi hari H gitu. Pokoknya dari situ aku Makin termotivasi, nervous, iya. makin deg-degan juga ya. Iya. Kalau Fatkur juga seperti itu. Juga sama. Sama ya. Sama. Di situ kan kebanyakan latihannya tuh yang Oh berbasis iya. keras Ha-ha. gitu. keras. Iya. Jadi Makan aja katanya di menitin ya. awalnya Iya, tuh bener. Kalian ada cerita nggak tentang kalian itu merasa di titik paling berat gitu? Misal kalian pernah dibully atau dapat omongan, kalian bisa dong cerita ke teman-teman. Kalian tuh pernah di titik terberatnya tuh sampai di mana? Sampai down, sampai nggak mau makan misalkan, nggak mau makan sehari karena aku nggak habis gini karena. Aku pernah di titik terberat itu gara-gara berat badanku itu kurang. Jadi kayak, aduh aku kayak mikir negatif thinking, kayaknya aku nggak lolos deh, tapi kayak aku dikasih motivasi sama ibu aku sendiri, kayak kamu bentar lagi itu mau seleksi, kamu harus juga makan yang banyak buat berat badanmu itu naik gitu. Ya aku dimotivasi sama orang tua juga. Gitu. Kalau Fatkur ada di titik terberat sampai semana? Nggak ada kalau aku. Nggak ada. Oh berarti orangnya lebih Lebih ke fun. lebih fun. karena gini, kebanyakan tuh katanya cowok tuh kebanyakan Pakai logika. gitu ya. Terlalu Iya. memikirkan hal tersebut gitu. Dan Fatkur ini mungkin tipikal orang yang suka ngejalaninnya ya, Iya, suka benar. semangat casual gitu ya, los gitu. enjoy. Pernah minder gak ngeliat peserta lain? Pernah. Pernah. Fatkur Pernah sih, pernah. Gimana itu? Boleh dong diceritain. Mindernya gara-gara apa kira-kira? Mindernya mungkin gara-gara tinggi lebih kayak badannya itu lebih ideal. Tapi kalian nyadar juga, kalian ini tinggi-tinggi banget loh orangnya. Boleh di-spill dong tinggi badannya mungkin minimal dan maksimalnya dan minimal yang bakalan bisa masuk di paskib provinsi. Dari Kalau cowok di cowok itu kalau di provinsi minimal 175 sampai 180. 180. Berarti ketika kita 181 nggak bisa masuk. Nggak bisa. Nggak bisa. Walaupun lebih 1 mili aja nggak bisa. Berarti seketat itu Fiona. Kalau dari cewek? Kalau yang tahun ini itu yang perempuan minimal 168 minimalnya. Oh, berarti pas dong. Iya Iya. pas. Kamu berapa? 168. Pertama itu aku tinggiku 167,4. Jadi masih ada komanya. Terus dikasih toleransi, mungkin kalau waktu seleksi ada peningkatan buat tinggi badannya juga. Oh gitu. Iya. Kan tadi kalian bilang nih minder kan? Iya. Cara kalian mengatasinya gimana tuh? Gimana ya? Mungkin nggak terlalu OVT Iya. gitu ya. Kurangin OVT Iya. OVT gitu. Jangan terlalu dipikir. Dukungan gitu. dari orang tua juga berpengaruh ya. Berpengaruh. Banget. Selain orang tua siapa? Senior. 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 Oh, oke. Benar. Terus Kalian kan Waktu udah kelas kelas 11 ya ini ya? Iya. Kelas 12 sama Kelas 12. kelas 11. Rencananya nih mau lanjut kemana setelah ini? Dari saya mau lanjut ke Akpol. Keren Fiona, Keren keren banget. banget. Sama Eh, dari itu. doa terbaik ya Doa ya. kita. Amin. Amin. Kalau dari kamu? Insya Allah ke Akmil. Yang satu Akbal, yang satu Akbil. Oke, keren banget. Apa yang kalian udah persiapin dari sekarang? Mungkin dari fisik, Dari fisik Iya. ya? buat latihan fisiknya itu yang lebih penting. Oke, kalian kan sekarang udah masuk di itu ya, provinsi ya. Iya. Aku mau tanya ini. Lalu dari keduanya ini, ada nggak pesan buat teman-teman kalian, teman-teman yang lagi lihat di rumah ini, kalau mungkin dari teman-teman tuh ada yang mau nyerah atau nggak bisa gini? Ada nggak biar teman-teman tuh masih tetap semangat kayak kalian, tetap nggak overthinking? gitu. Kalian nih di sini dijadikan panutan banget. Parut Apalagi Fiona pilihan provinsi loh, keren Iya, banget. provinsi loh. Keren banget Keren loh. banget. Dari Jawa Timur, keren banget. Mungkin bisa diungkapin ke teman-teman motivasi kalian, terus ucapan semangat buat teman-teman Biar yang lagi mereka tuh nggak gampang nyerah gitu. Apa? Pokoknya jangan mudah menyerah. Kalau orang lain bisa, kenapa kamu nggak bisa? Nah, Keren banget. Oke. gitu. Sudah selesai sih mungkin kita Bentar. ngobrol. Fatkur, dari Fatkur? Jangan lihat siapa lawanmu. Biarkan lawanmu melihat siapa dirimu. Oke, bener sih. keren. Bener loh. Waktu itu kan aku mau itu ya, ini sharing ya. Iya. Aku tuh mau ikut audisi. Nah, kakak kelasku itu dia minder banget karena dia tuh lihat
tribunnya orang-orang yang ikut audisi. Kan Jangan biasanya apa nih? kalau Twibbon, Iya. kalau mau ikut audisi kan ada Twibbonnya dulu. Iya. Kan ada dari latar belakang mereka gitu. Terus aku bilang gitu, gak usah diliatin gitu, malah makin minder gitu. Aku nggak ngeliatin. Terus waktu audisi, alhamdulillah aku masuk gitu. Jadi kayak Ini bisa nih aku nggak dijadiin melihat lawanku tuh siapa aja, dari mana aja dia tuh kompetensinya tuh kayak gimana aja. Tapi persiapin diri dulu baru lihat lawan. bisa nih dijadiin motivasi buat teman-teman yang lagi mau berjuang atau lagi memperjuangin sesuatu ya Fiona ya. Buat teman-teman tidak perlu merasa minder dulu ya. Iya. Tadi kan disebutin juga sama narasumber kita nih bahwasanya yang bikin minder itu sebenarnya pikiran kita aja. Kita tuh mampu sebenarnya, kita tuh mampu. Gara-gara kita minder, akhirnya kita ngerasa diri kita kecil. Padahal kompetisi kita itu luar biasa besarnya. Sama-sama Ya, pikiran tuh sangat mempengaruhi tindakan. Oke. Oke, di sini biar nyambung dan tetap relevan sama tema kita. Kalian tuh pernah gagal nggak? Sebelum kalian di gagal di ini. bidang apa aja, nggak apa-apa. Misal Pernah. gimana tuh Fatkur? Boleh cerita? Kan saya pernah mencoba lomba di kayak ceramah gitu. Oh, gitu. Kayak Oke. ceramah gitu. Keren loh. Iya. Dari basket ceramah itu. Iya. Mencoba hal baru itu. Oh, oke, Ya, eksplorasi baru. diri, Terus- oke. Terus gagal karena kurang persiapan mungkin. Karena Dari ini ya, pengalaman karena juga. lagi pengen coba gitu ya. Tapi sedih banget gak? Gak begitu sedih. Kan niatnya emang pengen coba. Keren banget loh dari Tapi- ke ceramah. Ngerasa nyesel nggak gitu? Enggak sih. Enggak, ya. Kan ada pengalaman yang saya dapat gitu. Oh gitu. Iya sih, bener-bener setiap kali ada sesuatu tuh pasti ada pesan moralnya gitu. Kalau dari Gina? Pernah gagal waktu lomba musabaqah tilawatil Quran. Oh, sama. Bener-bener sangat itu ya, apa tuh? Berkaitan. Keren loh. Kan sama-sama paskib. Keren loh. Sama di- Dari paskib pindah ke AGW itu keren banget loh kalian. Terus gimana ceritanya? Jajis banget jajis. Gagal gara-gara waktu itu kayak suaraku masih serak gitu. Jadi kalah sama yang suaranya merdu-merdu Sedih banget. banget. Pasti ngerasa dodo. Gimana cara untuk menanggapinya memulihkan lukanya. Makanya jadi biar kayak tetap happy? jadi kayak "Duh, kok suaranya kayak bagus banget gitu kan." Jadi kayak aku mau perbaiki suaraku kayak kurang apa ya. Jadi kayak nada-nadanya itu kayak kurang apa. Oh gitu. Oh, jadi kuncinya tuh mengevaluasi diri. Iya, Terus mengevaluasi diri. sama Itu lebih penting. meningkatkan kepercayaan diri itu Iya. juga penting gak sih? Kalian selain paskib kesibukannya setelah sekolah ngapain? OSIS. OSIS ya. OSIS. Oh, sibuk banget berarti. Oh. Pas itu latihannya sibuk gak sih? Terus gak sih dia? Kalau udah ikut peloton kayaknya Lomba. Apa lomba-lomba gitu? Oh, Bisa iya. jadi gak sih dia? kayaknya sibuk banget Iya, ya. sibuk. Habis pulang sekolah latihan setiap hari gitu. Setiap hari. Kadang lombanya mau 1 bulan sebelumnya tuh udah latihan Iya. gitu ya. Full. Itu kalian juga pernah melalui fase itu? Pernah. dalam fase. Belum lagi malamnya belajar. PR gitu. Belum lagi ngejar yang di Ujian kelas ya. harian gitu. Ngejar yang di kelas juga ya mata pelajarannya, apalagi kalau Kesel itu. Oke, Kalau dari Fatkur itu apa kegiatan setelah pulang sekolah selain dari pas Aktif dari organisasi itu. organisasi apa? Pasgasus itu. Oh, Paskib. Pasgasus sama OSIS. Oke. Terima kasih waktunya ya Fatkur. Terima kasih waktunya ya. Buat Gina. Buat teman-teman mungkin yang sedang minder, kalian bisa lihat nih mereka keren banget. Jangan mudah putus asa ya. Itu kalian bisa mengambil pesan moral dari mereka berdua, dari narasumber kita yang luar biasa ini. Bahwasanya setiap perjalanan itu nggak ada yang gagal guys. Cuman belum waktunya. untuk Belum waktunya, sukses. bener banget. Tapi yakin deh Tuhan bakalan ngasih jalannya sendiri buat kita. Aku punya quotes. Ini tuh dari itu sih. Aku tahu quotes ini tuh dari Pak Kemal, dari guruku. Guru Katanya Kir tuh- ya? Kir ya? Iya. Kir ya? Katanya begini. Apa tuh namanya? Kita itu harus habiskan kegagalannya dan nikmati prosesnya, habiskan kegagalannya. Kegagalannya, Jadi gitu. keren. Kita harus nikmati prosesnya terlebih dahulu, baru nikmati hasilnya. hasilnya. nikmati Iya. prosesnya, nikmati prosesnya, habiskan kuota kegagalannya. Wah, gitu. Oke, keren. Kok balik-balik ya tadi aku ngomongnya, ya. please. Mungkin kita bisa jargon dulu sebelum penutupan. Oke. Silakan Fiona. Dispersif Tuban, Tuban berpengetahuan, Tuban berkesejahteraan, Tuban berkebajikan.